sah pernikahannya, tidak sah menikahi perempuan yang masih ada ikatan dengan laki-laki suaminya yang sah. Maka kalau memang nampak perempuan ini perlu diselamatkan, saya kasihan nengok dia Pak Ustadz, lakinya itu Fir'aun Pak Ustadz, maka diuruslah tolaknya ke kantor pengadilan agama. Setelah habis iddahnya 3 bulan, keluar akta cerai, barulah dia dipinang baik-baik. Adapun kalau kau sudah merebut bini orang, maka ini nikahnya tak sah, kau berzina. Jadi bagaimana? Maka dosamu selama ini kau minta ampun kepada Allah. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Mamin muslimin yuznibu dzamban, kalau ada orang silap salah khilaf berdosa, summa yatatahhar, mandi. Yang paling elok bagus mandi taubat. Mandi taubat itu gimana Pak Ustadz? Macam mandi wajib. Mandi wajib itu gimana Pak Ustadz? Anak kau 3 tak tahu mandi wajib. Basah semua dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mana yang dulu basah disiram Pak Ustadz? Tergantunglah. Kalau terjun dari jembatan Barelang, kepala dulu hilang dosa saya Pak Ustadz kalau mandi taubat ini, insya Allah. Apalagi kalau di tengah laut sana, bukan cuma dosa hilang, orangnya hilang sekalian. Nah, setelah kau mandi taubat, sholat sunat taubat 2 rakaat. Usolli sunnat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Iftitah Fatihah ayat, rakaat kedua Fatihah ayat, salam. Ayatnya Pak Ustadz terserahlah, ayat ayat panjang baca, saya tak ada hafal banyak, aku kul aja lah. Habis itu istighfar, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ikuti pengajian-pengajian, datang pengajian Buya Yahya, hadir A'agim, Ustadz A'agim hadir, datang Ustadz Fulan datang, pokoknya 4 jurus datang, duduk, diam, dengar, ngantuk-mengantuk sikit diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini banyak yang datang, semuanya segar. Ada yang ngantuk, nanti kalau pulang bangunkan, jangan tidur depan ruku. Ustadz, menyambung pertanyaan dari teman saya, terserah mau nyambung mau apa. Kalau pada zaman Nabi dulu, Nabi menikahi janda-janda yang sudah tua. Tapi zaman ini pasti perempuan. Tapi zaman sekarang banyak menikahi janda muda. Kalau niatnya mengikuti Nabi untuk memiliki istri lebih dari 1, pertanyaannya tak ada. Trims, assalamualaikum WRWB. Mohon maaf ya Pak Ustadz, laki-laki boleh menikah, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna 2 wa sulasa 3 wa ruba' 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kau tak sanggup berlaku adil, fa wahidah, only one, 1 saja. Kalau kau sanggup adil, silakan. Ini mau saya selamatkan ini Pak Ustadz, kasihan anak yatimnya ini Pak Ustadz banyak. Jadi ini maknya ini mau saya nikahin nih Pak Ustadz. Kalau kau adil, kau sanggup biayanya, kau sini, ini maka lakukanlah. Tapi kalau gara-gara itu meletup perang dunia ketiga, elok tak usah, banyak resikonya. Tapi kalau kau mampu, maka baik kau laksanakan, kau sudah menyelamatkan anak-anak yatim. Ustadz, kenapa di agama kita banyak sekali aliran mazhab, padahal sumber dalil agama jelas dari Quran Sunnah? Saya suka ngaji dengan ustadz-ustadz, kadang tak tahu mazhabnya apa. Akhirnya setelah banyak mendengar dakwah ustadz, ternyata dalam ibadah saya campur-campur mazhab. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, NU, Muhammadiyah, Perti, Persis, Al-Wasliyah, Al-Irsyad, semuanya sepakat sholat subuh itu wajib. Betul? Mana letak ikhtilafnya? Katanya banyak ikhtilaf. Siapa bilang banyak ikhtilaf? Justru yang banyak itu titik persamaannya.
wajib, tapi teknis pelaksanaan yang Muhammadiyah tak pakai usolli, yang NU pakai usolli fardhos subhi rak'ataini. Muhammadiyah enggak pakai usolli. Allahu Akbar. Dua-duanya sah. Kenapa tak pakai usolli? Karena niat dalam hati. Mana dia berbunyi? Allah. Mana berbunyi? Niat dalam hati. Lalu orang NU kenapa disuarakannya? Hati yang was-was, takut setelah takbir hati berkata-kata Allahu Akbar. Ini sholat sunnah apa sunat wajib? Allahu Akbar. Ini qobliyah apa ba'diyah? Allahu Akbar. 3 rakaat apa 4 rakaat? Maka untuk menguatkannya dicakapkan di mulut, usolli fardal maghribi, aku sembahyang maghrib. Maka tercampaklah isya. Salasa rakaatin, 3 rakaat. Adaan tunai, makmuman jadi makmum. Maka dengan diucapkan di mulut kuatlah hati. Allahu Akbar. Dan bahasa Arab ini tidak hanya bahasa ibadah, bisa dipakai nanti waktu umrah. Salasa rakaatin, 3 rakaat. Kebetulan tinggal di Zamzam Tower. Ditanya sama orang Arab, "Daur kam? Tinggal lantai berapa?" Salasa rakaatin, lantai 3. Saya tinggal di lantai 4 Pak Ustaz. 4 rakaatin, lantai 4. Cuma lantai 7 agak payah sikit. Daur kam? Al-Maghrib wal Isya. Nah, itu lantai 7. Saya seorang guru. Kelihatan dari tulisannya rapi. Bagaimana hukumnya jika saya, akhwat, pergi keluar selama 3 hari dengan tujuan mendampingi siswa tanpa ditemani mahram saya? Perjalanannya aman. Ada Pak Polisi Poreder depan. Poreder, bukan Porenjes. Ada security. Di situ ada pula perempuan-perempuan yang amanah. Maka Imam Nawawi membolehkan perempuan musafir untuk umrah tanpa mahram. Kenapa? Karena illat sebabnya dulu perempuan mesti pergi sama mahram naik onta sebulan dari Mesir ke Makkah, sebulan dari Yaman ke Makkah, sebulan dari Irak ke Makkah. Di tengah jalan ada perampok, pemerkosa, na'udzubillah. Maka mesti ada mahramnya, ayahnya, atuknya, abangnya, adiknya, pakciknya, pamannya, suaminya, mesti ada. Kalau tak ada, tak boleh. Sekarang aman, murid-muridnya amanah, supirnya amanah, security amanah, Pak Polisi amanah. Maka dia pergi. Tapi kalau tidak amanah, maka dia bawalah suaminya. Inilah yang jadi masalah Pak Ustaz. Kenapa? Saya belum nikah. Menikahlah. Banyak pria-pria soleh ni kan. Tinggal pilih saja satu. Tinggal tunjuk aja. Nikah sama dia. InsyaAllah yang baik-baik dipertemukan Allah dengan yang baik. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga nikmat selalu walafiat sentiasa Allah limpahkan pada Ustaz. Amin. Seorang wanita bersuami, ya, menikah dengan laki-laki beristri secara diam-diam di negara luar tanpa sepengetahuan suami dan istri mereka. Yang menjadi saksi pernikahan adalah keluarga dari pihak wanita. Apa hukum bagi para saksi bersekongkol dalam perbuatan zina? Karena laki-laki menikahi perempuan, perempuan itu statusnya adalah istri orang, berarti zina haram. Kecuali sudah diceraikan istrinya, diceraikan suaminya, itu pun setelah habis iddah 3 bulan. Jadi kalau kita cerai engkau, bukan langsung boleh dia nikah sama orang lain. Tunggu dulu 3 bulan, iddah namanya. Kenapa nunggu 3 bulan? Boleh jadi hatinya berbalik, benci dan rindu, marah dan suka, letaknya sama-sama di hati. Boleh jadi pagi benci, sore sayang. Maka 3 bulan hati berbalik. Yang kedua, manfaat menunggu 3 bulan, boleh jadi rahimnya waktu itu ada anak, maka dengan 3 bulan itu ketahuan. Pakai tes pack kan bisa. Banyak tes pack yang tak betul. Dites katanya kosong, habis itu pas di ronsen nampak anak itu tersenyum. Oke, kata dia. Apa hukumnya bagi para saksi? Maka mereka sudah bersaksi palsu,
ala adallukum ala akbaril kabair. Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Apa itu ya Rasulullah? Isyrak, syirik, uququl walidain, durhaka pada orang tua, syahadatuz zur, kesaksian palsu. Apakah ini istri orang? Tidak, apa? Ini janda. Yakin? Iya. Kau sudah memberikan kesaksian palsu, dosa terbesar, bersekongkol, bahkan menyebabkan orang berzina. Na'udzubillah. Hati-hati, waspadalah. Bagaimana hukum sholat berjamaah ke masjid bagi kaum perempuan? Karena ada pendapat melarang perempuan untuk sholat berjamaah di masjid. Perempuan lebih baik sholat dalam pekarangan, lebih baik sholat dalam kamar, lebih baik sholat dalam tempat yang kecil. Kapan ini? Ketika terjadi fitnah. Di Palestina tak boleh perempuan ke masjid, takut ditangkap tentara Israel. Di Suriah tak boleh ke masjid, takut ditangkap tentara Bashar al-Assad. Tapi di Batam yang tadi sekom sholat isya di masjid, ada tentara Israel nangkap? Tak ada. Maka perempuan boleh ke masjid dengan syarat dan ketentuan berlaku. Kalau ke masjid janganlah pakai make up tebal-tebal. Kalau mau ke masjid janganlah dipakai celana legging. Banyak jamaah masuk paret gara-gara itu nih orang. Tentu tetap menjaga aurat. Ya masjid jangan cerita. Ini tirai sekat laki perempuan, asal sudah habis sholat. Orang baca Quran. Tengok ini orang apa hantu, kata dia. Allah tidak akan memasukkan ke surga orang yang masih punya tanggungan hutang. Bagaimana dengan bank utang Indonesia yang sangat banyak, yang dipakai untuk kesejahteraan rakyat? Apakah nanti di yaumul akhir akan diminta pertanggungjawaban kepada rakyat Indonesia? Iya juga ya. Ya, ngeri-ngeri sedap juga kita nih. Nanti pas di akhirat, Ustaz Somad, status pending. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dimaksud utang piutang itu adalah personal pribadi. Surat Al-Baqarah 282. Al-Baqarah 282. Satu halaman full. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kalian menjalin transaksi hutang piutang, ila ajalin musamma, sampai batas limit waktu tertentu, faktubuh, tulislah. Maka saya dengan bapak tulis sampai harinya tagih, bayar. Kenapa kau tak bayar? Fa in kana zu usratin, kalau dia dalam kesulitan, fa naziratun ila maisarah, kasih dia waktu mudah. Kau susah sekarang, ya. Kapan kau bisa bayar? Tambah 2 bulan lagi Pak Ustaz. Oke, 1 Mei bayar ya. Iya. Mei mana? Maybe yes, maybe no. Janganlah begitu bro, bayarlah. Nanti kau di akhirat payah mencari aku. Belum tentu kita satu level VVIP. Yang paling bagus, wa antasaddaqu khairul lakum, kalau kau sedekahkan lebih baik. Kapan kau bisa bayar? Aku tak bisa bayar Pak. Udahlah aku sedekahkan. Ambil itu. Itu namanya pasrah tapi tak rela tuh. Sedekahkan. Kau sedekahkan lebih baik. Yang menghafal ayat ini yang ngasih pinjaman. Sekarang banyak yang hafal yang minjam. Pas kita tagih, kapan kau bayar? Wa anta saddaqu khairul lakum. Itu ayat untuk aku, bukan punya engkau. Banyak orang salah hafal ayat sekarang. Apa hukumnya menaruh benda tulisan-tulisan Arab di tempat usaha sebagai pelaris? Ditulislah ayat-ayat, dimasukkan ke dompet, bebisul punggung. Ayat Quran diduduk-duduk. Menulis ayat di mangkok, lalu disiram air, airnya diminum, hukumnya mubah, boleh. Tulis, tapi tintanya jangan tinta racun.
Jangan tulus kasih minum, memang sehat, penyakit hilang, mati kontan. Nah, maka yang masyru' dibacakan ke ayat dibacakan ke air. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, itu bagus. Kalau mau masuk ke warung tempat jualan, kata Habib Umar bin Hafiz, kebetulan kami acara dengan Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan di Hotel Crown Jakarta. Saya pembawa acara, Habib Umar pembicara, Habib Jindan sebagai penterjemah. Lalu kemudian adanya yang nanya, Syekh, bagaimana barang dagangan-dagangan kami biar supaya laris, supaya jangan kena santet? Kata Habib Umar bin Hafiz, pas masuk ke dalam pagi itu baca Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul a'udzu nas sekali, Al-Fatihah sekali, ayat kursi sekali, untuk mengusir hantu jembalang tanah. Mana tahu toko kita itu disiram orang pakai air orang mati, atau disiramnya pakai tanah orang mati. Ada videonya, ada yang dapat? Siram malam-malam, datang dia dikasihnya air orang mati. Supaya apa? Supaya orang yang mau membeli itu tak nampaknya kuburan aja. Lewat dia di toko kita, dibacanya Assalamualaikum ya ahlal kubur. Sihir itu yang menyuruh dia siramkan air orang mati, tulang pukang, itu apa? Sebagaimana pukang itu malu pada manusia, begitu pula lah orang ini disihir pakai tulang pukang sehingga tak nikah-nikah, malu aja nengok orang. Bisa. Yang nyuruh itu siapa? Jin, hantu, setan. Na'udzubillah. Maka minta perlindungan kepada Allah, ruqyah orang dan ruqyah tempat. Dibacakan ayat kursi kalau orang ke telinganya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kenapa waktu saya baca jinnya tak lari Pak Ustaz? Sesama hantu dilarang saling mengusir. Perbuatan kita mesti sesuai dengan tindak tanduk dengan ucapan. Dia bukan takut sama bacaannya, dia takut sama man behind the gun. Tahajudnya, keikhlasannya, kemurnian hatinya. Saya punya atasan non muslim, sering dikasih makan sama diajak makan. Bagaimana hukum makan barang sama makan masakannya? Kalau kau makan sama dia di mana? Di rumah makan Minang Maimbau, di rumah makan sederhana, di rumah makan Bare Solo, ya tak apa-apa, apa salahnya? Tapi kalau kau makan di rumah makan non muslim, itu tak boleh. Saya tak ada makan dagingnya Pak Ustaz, kuahnya aja sedikit. Oh, tak bisa. Tak bisa. Kalau kau diajaknya makan rumah makan muslim, silakan makan. Saya punya koperasi simpan pinjam, perusahaan setiap tahunnya bagi SHU. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Riba. Duit sejuta diputar bisnis, hasilnya lalu kemudian dibagi. Itu riba. Itu namanya rentenir berjamaah. Jadi kalau dapat gimana Pak Ustadz? Ambil duit engkau modal situ, jangan lagi main riba. Tak ada barokahnya. Mungkin duitmu banyak, tapi pintu hati tertutup mau beribadah. Khatamallahu ala qulubihim, hati terkunci. Wa ala sam'ihim, telinga tersumbat. Wa ala abasarihim sawah, yang ada di otak kita dunia. Mau kemana dunia ini? Macam minum air garam, asin, mati. Na'udzubillah. Oleh sebab itu jangan sampai kena riba. Lalu yang duit kemarin udah dapat gimana Pak Ustadz? Bunga-bunganya itu serahkan ke panti jompo, serahkan ke anak yatim, serahkan ke fakir miskin. Alhamdulillah Pak Ustadz, sudah selalu kami serahkan. Berapa? 50.000. Iyalah 50.000. Kalau 500.000 saya serahkan juga Pak Ustadz. Kalau 5 juta, ini agak apa sedikit Pak Ustadz, berat nih Pak Ustadz. Pak Ustadz, bagaimana cara bertaubat, mandi taubat? Bisa meninggalkan kebiasaan buruk dan segala perbuatan zina yang menimbulkan dosa. Nikah. Kau kenapa berzina? Tak ada bini. Sudah berbini pun berzina juga. Nikah sekali lagi.
kalau ada izin istri pertama. Begitu menurut hukum kompilasi Islam Indonesia. Tapi tak perlulah. Kalau kau ada bini di rumah, lalu kau pergi ke jalan, nampakmu ada perempuan cantik di jalan, pulanglah ke rumah. Apa yang ada pada perempuan itu ada juga di rumah. Betul? Walaupun bentuknya agak lain sedikit. Man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kamu yang sanggup menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Dengan menikah itu aghaddu lil basar, menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Faman lam yastati', siapa yang tak sanggup menikah, falaihi bisawm, banyak-banyak puasa sunat. Puasa Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Saya udah puasa Senin Kamis pun bergelora juga nafsu saya Pak Ustaz. Puasa Nabi Daud 15 hari sebulan. Insya Allah nafsu ada, tenaga tak ada. Lemas saya. Bro, ada cewek cantik. Aku dah tak nampak aku lagi dah. Untuk kau aja, ambil. Aku udah mau mati aja bilang. Ini serius nih, diketik dari rumah, di printnya, dibawa pakai amplop. Kalau sempat lah tak kita bacakan, mati toga apa disumpah. Seriusnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang yang mengikuti seleksi CPNS dan di akhir seleksi sebelum ada pengumuman resmi ada oknum panitia yang menyatakan lulus, namun dengan syarat harus membayar sejumlah uang. Seorang tersebut membayarnya, kemudian keluarlah pengumuman resmi CPNS. Seseorang ini bertanya apa curhatnya? Menyatakan lulus. Pertanyaan saya, apakah boleh dan halal gajinya? Beberapa hari yang lalu muncul tulisan dari ICW, Indonesian Corruption Watch, mengatakan Abdul Somad sudah menghalalkan korupsi. Ini harus klarifikasi dengan baik. Di situ saya jelaskan betul-betul. Ada seorang penerimaan guru, syaratnya 3, sudah menghonor 5 tahun, IP 3,7, ijazah FKIP. Tiba-tiba dia datang bawa 3 syarat. Datang pegawai wani piro, maka saat itu dia bayar, karena dia ambil punya dia, itu hak dia. Kalau dia tidak ambil, akan diambil orang lain. Maka jangan katakan saya menghalalkan korupsi. Yang perlu kalian tangkap, orang yang minta ini ditangkap. Bukan yang saya sampaikan itu disalahkan. Itu saya punya referensinya, saya punya sumber kitabnya. Bukan asal mulut saya berbunyi. Saya baca kitab. Marah Ustaz? Enggak, saya harus lurus. Ini orang jujur, sudah honor 5 tahun. Dia nilainya 3,7 IP-nya, dan dia anak FKIP. Datang dia, ini pegawai jahat, dia ambil hak dia. Yang salah itu siapa? Yang minta ditangkap, yang minta ini. Allahu Akbar. Jangan bilang saya menghalalkan korupsi. Ini orang ini banyak tak betul. Nah, yang tak boleh itu mana? Datang dia bawa ijazah. Ijazah yang dia bawa teknik sipil, IP 2,0, masih cabut aja kerja. Menghonor baru sebulan, disogoknya 100 juta. Itu baru tak boleh. Haram kerja dia itu. Andai dia lulus, gajinya haram, SPPD-nya haram, uang tunjangnya haram, uang sipaknya haram, uang sikutnya haram, semuanya haram. Ustadz makin malam makin marah. Tak marah lah, marah tidak, memang bunyinya aja macam orang marah. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya menguburkan mayat lebih dari 5 waktu sholat fardu? Lebih cepat, lebih baik. Kalau saya meninggal malam ini, kuburkan juga malam ini. Meninggal saya habis ceramah ini, maka langsung cuci, bersih, sholatkan, kapankan, sholatkan, aku kuburkan. Tak ada yang bisa menggali, cari ekskavator. Tapi karena tak ada, malam hujan pula, na'udzubillah, maka tunggulah besok. Jangan tunggu-tunggu yang lain. Ketika meninggal ibunda Profesor Dr. Ilyas Husti, kebetulan saya hadir di situ, tak ada dia bilang tunggu aku, enggak. Apa kata beliau? Cepat makamkan. Begitu anak berbakti. Bukan penting kita datang, cepat makamkan, nanti baru kita kirim doa. Begitu kalau orang alim berilmu.
tahu dia lebih cepat lebih baik. Kalau orang ini baik, maka kau sudah cepat-cepat mempertemukan dia dengan kebaikannya. Kalau orang ini tak baik, cepat-cepat kau buang beban berat dari pundakmu. Oleh sebab itu maka cepat-cepat makamkan. Ini ditahan, disuntik formalin sampai melototlah kawan. La ilaha illallah, na'udzubillah. Apa hukumnya masang payung di kuburan? Umar bin Khattab memasang kubah, memasang fustat, kemah macam ini di atas makam Zainab. Itulah dalilnya boleh memasang kemah macam ini, fustat, kemah di atas makam Zainab. Perbuatan sahabat Nabi, namanya Umar bin Khattab. Gunanya untuk apa? Ada orang ziarah di bawah. Nah, jadi kalau payung terlalu kecil, gimana mau payung? Tapi kalau mau buat fustat, namanya kemah kecil di atas kubur yang baru meninggal, mana tahu ada orang ziarah. Baik. Kata dia tak ada kemah, payung menjadi. Udahlah payung kecil lah tu payung. Saya seorang, ini kertas dah habis betul dah. Saya seorang pedagang Pak Ustadz, di mana saya sering buat dua harga, harga cash, harga kredit. Seandainya menjual sumpama barang cash 100.000, kredit 110.000. Sahabat Nabi membeli Barirah. Barirah itu orang, budak hamba sahaya. Karena zaman itu boleh membeli orang, orang diperjualbelikan zaman itu. Sahabat membeli Barirah, harga budak itu dibelinya, dicicilnya selama 9 tahun. Itu menunjukkan mereka sudah melakukan transaksi kredit pada zaman Nabi SAW. Contoh dua, sahabat membeli gandum, dan gandum itu tidak dibeli cash, tapi dibeli secara cicil atau kredit. Itu menunjukkan boleh akad uang dengan barang. Uang dengan uang riba, haram. Uang dengan barang tidak riba. Nah, jadi tak dipermasalahkan dua harga segala macam. Uang dengan barang. Bisa kami tengok bukti tulisannya Pak Ustadz. Tulis di Google, Somad Morocco Kredit, enter, dapat. Download, print, cetak, tempel di dinding masjid. Kirim ke kawan-kawan, like and share. Proses share Pak Ustadz. Kau dah baca? Belum? Baca dulu baru share. Kertas terakhir. Tanya Pak Ustadz, jamaah LDI Lembaga Dakwah Islam Indonesia ikut mazhab apa? Dia tak pakai mazhab. Dia langsung ikut gurunya, Oleh sebab itu maka kita ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini sedang dalam bimbingan Majelis Ulama Indonesia. Coba baca dalam surat keterangan. Selalunya kami dalam bimbingan, dalam pantauan Majelis Ulama Indonesia. Nah, ini tentang masalah dia hanya ikut mazhab guru dia saja, guru dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ala hazihin niyah, untuk niat yang baik. Wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين